Jangan lupa nireko. Kenapa Kak Lulu? Ana silaturahim. Jadi kita sama-sama yuk menjalani silaturahim. Silaturahim apa Kak Lulu? Artinya sila ikatan, rahim tali, silaturahim kasih sayang. Jadi kita saling kasih sayang. Jadi silaturahim itu maksudnya silman koto aka. Jalanlah silaturahim kepada yang memutuskan. Tapi biasanya kita jalani silaturahim kepada yang baik kepada kita. Tapi yang justru yang lebih mulia silaturahim yang memutuskan. Misalnya Riko pernah nih waktu itu bilang salam, assalamualaikum, tapi dia balasnya waalaikumsalam. Kayak gitu ya, langsung jual muka. Jadi jangan lupa kita tetap selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada 5S untuk jalani silaturahim. Pertama, senyum. Kedua, salam. Ketiga, sapa. Keempat, sopan. Kelima, santun. Mau kotoh atau jalanlah silaturahim kepada siapa yang memutuskan. Kemudian, koma kotoata. Jadi maafkanlah kepada mereka yang memiliki salah. Jadi lebih mulia. Jadi yang ketiga, jangan lupa niriko. Apa Kak Lulu? Yang ketiga, wada'u zolamaka. Jadi berdoalah untuk mereka yang menzalimi kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita menjaga tali silaturahim. Man ahabbaka wal yasa'alahu atahri Rasulullah. Barang siapa, contohnya nih, ada Kak Baim dan Kak Pika yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian dimudahkan urusannya. Yuk sama-sama kita jalani silaturahim. Ya Riko, ya Kak Lulu. Pokoknya sih gitu ya. Ikan rohan beli di Talang Jati. Mudah-mudahan kita tidak seperti Hello Kitty. Tapi justru ikan piranha, ikan arwana, kita sama-sama menjadi wanita yang solehah seperti Ibunda Khadijah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dari Anindita yang berperan sebagai Ustazah Lulu. Nanti bonekanya lebih dihayati lagi ya, komentator. Selanjutnya dari kelas 9A, Ridho Arya sebagai Ustadz Adi Hidayat. Tepuk tangan dulu untuk Ridho Arya. Nah, dengan senyum yang menggembang. Tidak pakai batik, tak? Senyum pakai batik, Ustadz. Kesamaan ya, ya diperhatikan kesamaannya. Yang mana nih? Butuh papan tulis nggak, Tat? Ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang spesial. Lihat baik-baik, Nabi Rasul penutup, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Saking spesialnya, namanya disebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya dengan isyarat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Quran surah kedua ayat 129. Namanya disebutkan Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahirannya. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Min ba'di isbuhu Ahmad. Baik. Maaf teman-teman sekalian. Saking spesialnya, Nabi tentukan isyarat kemuliaannya lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Musa alaihissalam mau datang menghadap Fir'aun. Ketika mau datang beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Perhatikan, Musa menghadap Fir'aun, mau datang berdoa dulu, baru dikabulkan. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad tidak berdoa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri, Nabi Muhammad turun ayat, alam nashrah laka sadrak. Karena itu ketika Musa menghadap Fir'aun yang hanya melontar beliau dengan kata-kata yang kejam, yang dahsyat, berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad tidak berdoa, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika beliau dilontar bukan dengan hanya kata-kata, Ibnu Taim melemparnya dengan batu, melempar dengan kemarahan, melempar dengan segala hal. Karena itu, alam nashrah laka sadrak. Nabi berkata, ya Rabb, ketika dua malaikat penjaga mungkin mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mujahidika ila sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taim ini untuk memimpin mereka yang tidak punya satun itu. Murka malaikat, bagaimana Nabi dilempar dengan batu, berdarah mengucur, bentengnya Zaid bin Sabit tidak mampu menghalanginya. Lalu lantas beliau berkata dengan kalimat mulia mengalir lisannya, la, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mungkin mereka belum mengetahuinya saja. Ana bermohon kepada Allah, semoga kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, kecil, besar, muda, tua yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata dengan kalimat yang mengalir syahdu, berbelas kasih kepada Allah, Ilahi, bila man ta'kiluni, an ila ba'di yu'zini, fa ila ba'di yu'limuni, fa inna maradin ma lam taqum alayya, la Allah wa la quwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, Ilahi, ila man ta'kiluni, setelah saya dari sini, yang saya disakiti lagi, kemana lagi engkau akan mengantarkan saya? An ila ba'di yu'zini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Fa ila ba'di yu'limini, apakah ke tempat yang dekat dari sini, apakah tempat yang jauh dari sini dan saya akan disakiti lagi? Ana radin, saya ridha ya Allah, ma lam taqum aliyya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Ma'lam taqum aliyya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Musa berkata, wa yassirli amri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaan turun ayat, wa tuyassiruka lil yusra, wa tuyassiruka lil yusra. Karena itu, Nabi Rasul dahulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang yang sedang mati dengan menyebutkan kalimat Allah, Bismillah, Bismillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mujizat tampak di depan mata, Rasulnya ada, mujizatnya ada, bahkan ada yang menghidupkan orang mati juga ada. Nabi Muhammad SAW tidak banyak mujizat seperti nabi-nabi dahulu. Dengan turunnya satu mujizat kepada beliau, kita mau beriman kepada beliau SAW. Bahkan nyaris orang-orang tidak pernah melihatnya mau beriman kepada Muhammad SAW. Lihat umat masa lalu, kaumnya Musa, Musanya ada, mujizatnya bagus, tongkat dilemparkan jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat yang ke-60. Kaumnya Musa, kaumnya Isa, Isanya ada, orangnya kelihatan, nabinya ada, Rasulnya ada, nikmatnya bagus, mujizatnya luar biasa istimewa. Apa yang terjadi? Kaumnya belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan, jika orangnya kelihatan, Anda mengatakan beriman, Anda yakin, itu wajar. Muhammad SAW
ada orang yang tidak pernah melihatnya, menatap pun tidak, mimpi pun belum tentu bertemu dengannya, mau mengatakan beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi? Berjumpa dengan Nabi SAW? Dah. Maka beruntunglah antum, karena orang yang belum melihat Nabi dan mengatakan beriman kepada Nabi, itulah orang-orang yang disebut Nabi SAW sangat dirindukannya. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, anak mustaqun bin ikhwan. Saya sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladina lam yaruni walakinnahum yu'miruna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Jadi kalau Nabi saja menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menyambut penantiannya itu? Karena itu Muhammad SAW akan membimbing umatnya di surga kelak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah melihat Nabi, kita mau beriman kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terharu saya. Oke, kita lanjutkan dari kelas 8A, Afdel sebagai Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini Ustadz Adi Hidayat versi kelas 8. Ini berjubah. Abdel, dan ngerasa Helen manggil. Panggilan kepada Abdel untuk turun panggung sebentar. Hitungan ketiga, 2,5. Ya, silakan kepada Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini orang kata Allah. Ini orang kata Allah. Saking luar biasanya, kalau umatnya memiliki persoalan, dia pasti akan mengatakan, ya Allah, jangan berikan kepadanya, timpakan saja kepadaku supaya dia ringan bebannya. Ya Allah, kalau sakaratul maut itu begitu sakit, maka limpahkanlah semua sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti, supaya mereka tidak merasakannya lagi. Azizun alaikum wa baisun alaikum. Begitu pedulinya dengan kita, sampai-sampai bermohon kepada Allah dalam setiap salat malamnya. Begitu sampai ke surga, masukkan umatku ya Rabb, masukkan umatku ya Rabb. Setiap umatku akan masuk surga, kata Nabi. Kecuali yang tidak pengen, kata Nabi. Nabi SAW tidak pernah berjumpa dengan kita. Maka siapa yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti? Sekian itu saja yang saya ceramahkan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz ini udah nyimak betul-betul. Selesai. Terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat yang memakai jubah. Selanjutnya dari kelas 9B, Syifa Ramadhani sebagai Ustadz Haikal Hasan. Ayo Syifa. Syifa pakai itu, usahanya lagi siaran apa-apa. Teksnya mana? Nanti kamu lupa. Duduk aja, Mak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita kembali pada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba pada masa itu orang itu, wanita itu dianggap rendah. Pada masa itu orang rendah, sampai malu banget punya anak perempuan. Apalagi orang mau nikahin wanita. Ya elah, kagak pakai mas kawin, kagak apa-apaan. Masih untung ada yang mau nikahin. Beneran, pada masa itu yang terjadi. Wanita itu parang gitu loh waktu itu. Siapa yang kaya punya wanita banyak di rumahnya? Gak ada istilahnya berpasang-pasangan waktu itu. Konsep Quran kan berpasang-pasangan. Jemaah. Jemaah. Maksudnya berpasangan? Enggak. Berpasangan tuh atau laki atau perempuan. Ntar kita bahas. Baiklah jemaah sekalian dirahmati Allah. Wanita itu rendah derajatnya. Dan kalau mau nikah pun ala kadarnya. Antum tahu, sahabatku antum tahu, seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah yang usianya masih 25 tahun, gagah, keren, tampan, dan diminati oleh seluruh wanita pada zaman itu. Kalau beliau memiliki hasrat yang nafsu yang besar, beliau akan mengambil wanita-wanita itu dengan kekayaan yang berlimpah. Tetapi tidak ada catatan sejarah satupun bersuka-sukaan, bermesra-mesraan, ataupun mengambil istri siapapun dari mereka, kecuali seorang yang mulia bernama Khadijah yang datang untuk melamarnya. Dan beliau bukan karyawan Khadijah, catat. Beliau bawa barang para pemuka Quraisy karena beliau saudagar ulum, karena beliau distributor tongkar kotor. Bukan karyawan. Kalau karyawan mah kerjaannya ke kantor, absen, ambil gaji bulanan, dah pulang tuh. Kalau menurut Rasulullah tuh ya jangan tanggung-tanggung, berdagang gitu loh. Rasulullah SAW itu pedagang ulung. Beliau sekali bawa barang itu sampai 200-300 ekor unta. 40 punya Abu Thalib, 30 punya Abu Jahal gitu loh. 20 punya Abdurrahman bin Auf, 20 punya Abu Thalib, 30 punya Khadijah. Jadi semua barang dibawa oleh beliau. Gimana enggak? Umur 12 tahun aja udah top. Dan
beliau bukan mutahuruf. Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Kurang jelas apa ayat itu? Kita mengatakan Rasulullah buta huruf, apa dalilnya? Ntar kita bahas. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada masa itu wanita itu rendah dan Nabi mengangkat derajat wanita. Nih kaum pria. Hei jemaah. Yang enar, hei. Yang tidur, hei. Nah. Pada zaman itu, kendaraan yang paling berharga adalah unta betina. Unta betina itu bisa melahirkan sampai 7 kali. Hingga kalau udah masuk masa hamil dan mengandungnya, itu harganya bisa mencapai 7 ekor unta. Jadi kalau punya 1 ekor unta betina itu udah kaya banget, ya kan? Ya. Nah, maka ilustrasikan, kalau zaman dulu kendaraan yang paling berharga itu adalah unta betina. Apple-nya sekarang kendaraan yang paling mahal apa? BMW, Bukan lo, boleh lo. Pajero, Niro. Ferrari. Pareri, ya Pareri. Lupa. Pareri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukin kumisnya dulu, Tat. Demikianlah Syifa sebagai Ustaz Haikal Hasan. Selanjutnya dari kelas 8A, Tama sebagai Syekh Sudais. Ini pakai bahasa Arab kayaknya ya. Lah, saya sudah isi orang Arab. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya wa ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, memiliki istimewa satu di antara keistimewaan. Beliau yang sangat mulia, punya akhlak ini beliau ajarkan pada para sahabat, keluarga dan umat Islam di seluruh dunia, sehingga kita harus berlaku menjadi muslim yang rahmatil alamin. Waktu saya kecil dulu, saya cepat sekali tahunya sejarah Nabi. Kenapa? Mamaku lagunya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Iya, saya dengar itu kan suka teriak. Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirnya seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Nama ayah ibunya siapa, Mak? Siti Aminah ibunya. Siapa ayahnya? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal Balikpapan atau Tanjung Selor? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Bima? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat dewasa, siapa ketua wanita atau gubernur?
oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah, Mak? Pencipta alam semesta. Dulu itu lagu ibu-ibu dulu sudah dasar jannah, tapi lagu itu bisa tahu cerita tentang Nabi dari selain kita tahu siapa Nabi terakhir, siapa mamanya, siapa bapaknya, di mana dia tinggal, apa tugasnya. Bahkan lagu itu ada tauhid di dalamnya. Siapa Allah, pencipta alam semesta. Dulu. Sekarang ibu-ibu melayan apa? Yo ayo, yo ayo. Apa yo ayo. Yo makan bakso. Dan saya tutupkan ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada percakapan antara Uncle Mutu, Fizi, dan Ehsan. Ayo, apa nih budak? Orang buat, pergilah ke masjid, jangan main-main je. Apa nih Uncle Mutu? Kita orang baru jalan pergi ke masjid, ya kan Ehsan? Iyalah, sebelum kita pergi ke masjid, jom kita dengar tausiah sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ustadz-ustadzah yang saya hormati dan kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai. Kawan-kawan, ketika saya tanya kawan-kawan, kalian jawab kumaha neng? Kawan-kawan, amazing, ladies and gentlemen, publicity of Allah. Masjid adalah tempat yang sangat populer bagi umat Islam. Masjid adalah tempat sarana untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertanggungjawabkan kepada kita untuk memakmurkan masjid sebagaimana tercantumnya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah
Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari kemudian selalu taat dan selalu menunaikan salat dan menunaikan zakat. Tidak takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, lalu bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Yang pertama ialah memanfaatkan masjid sebagai sarana tempat kita ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid bukan tempat untuk kita mempopulerasikan, melainkan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat pada zaman sekarang, banyak masjid yang megah-megah, masjid yang mewah-mewah, tapi penghuninya atau jamaahnya udah pada tua atau udah betul. Dari yang mulai azan aqiqah, yang iqamah aqiqah, yang sholawat aqiqah, sampai yang jadi jamaah itu juga aqiqah. Pada kemana anak muda zaman sekarang? Yang padahal today is tomorrow, we want the leader. Esok seorang pemuda akan menjadi seorang pemimpin, karena kitalah yang menjadi peran utama dalam memakmurkan masjid. Bahkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di alam mahsyar. Kata Rasulullah, salah satunya rajul qalbu mu'allaqun bi masyajid, yaitu orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid